Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hafid Usman SE, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 251012300654. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Gunung Hideng dengan topik uang dan lembaga keuangan, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah kita semua ada dalam kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya Bapak mau tahu dulu siapa yang hadir dan siapa yang belum hadir. Tapi sebelumnya bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Alat tulisnya sudah ada? Ada. Ya, bagus. Kalau sudah ada, kita siap. Saya mau absen terlebih dahulu ya. Nata, Ahmad Morobi, Rehan, hadir? Oh, hadir. Ardia Fatih, Abdul Ghani, kemana? Ada yang tahu Abdul Ghani? Sakit? Oh, sakit. Berarti yang tidak hadir hanya satu ya, Abdul Ghani karena sakit. Semoga Abdul Ghani sehat kembali seperti biasa supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya yakan rasa nasionalisme kita. Yang mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Tanah Airku. Ya, silakan kepada Rafa untuk memimpin lagu dan semuanya dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, ya, kita pada hari ini akan membahas apa? Nah, tapi tunggu ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa, Pandi? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, ada yang tahu lagi? Oke, betul ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu.
Nah, coba Bapak mau tanya, apa saja kegiatan ekonomi? Distribusi, ada lagi produksi, kemudian konsumsi. Produksi itu apa? Membuat sesuatu. Kalau distribusi, mengirim atau menyebarkan. Kalau konsumsi, mengkonsumsi ya, baik itu memakan ataupun menggunakan. Baik ya, berarti masih ingat. Nah, pada hari ini ya, sebelum saya masuk ke materi, ya kalian bisa lihat dulu. Ada yang tahu apa ini? Apa ini? Uang. Tahu uang? Punya uang nggak? Punya. Banyak nggak? Pengen uang nggak? Pengen. Nah, apa fungsi uang? Kalian tahu? Apakah hanya sebagai alat tukar? Apakah hanya sebagai alat tukar atau bukan? Nah, jadi nanti ya kita akan mempelajarinya. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini ya kita akan belajar tentang uang dan apa ini? Bank itu apa? Nah, lembaga keuangan. Jadi pada hari ini kita akan membahas uang dan lembaga keuangan. Jadi tadi kan kita akan membahas apa? Uang dan lembaga keuangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya pada materi ini ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis uang dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis peran dan fungsi lembaga keuangan dan baik itu bank ataupun non bank serta keterkaitannya dengan masalah ekonomi lokal. Itu ya ada dua. Baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita mau coba ice breaking dulu. Ya, siap. Ini namanya tepuk hahihu. Ya, tepuk 1 untuk H. Tepuk 2 untuk hi, tepuk 3 untuk hu. Contoh, tepuk 1 H, tepuk 2 hi, tepuk 3 hu, tepuk 1 2 3 a i hu. Siap? Siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 2 3, tepuk 3 2 1, tepuk 3 2 1. Oke, semangat ya. Bukan dulu dong. Bukan dulu. Oke ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, silakan kalian bisa menyimak dulu video ini. Yang harap disimak dengan baik. Setiap hari tanpa kita sadari kita terlibat dalam kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Kegiatan tersebut adalah transaksi dan bagaimana usaha keuangan memastikan bahwa kita bisa menggunakan dengan efisien. Yuk, kita jelajahi lebih dalam konsep-konsep ini dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mulai dari pengertian uang. Definisi uang. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang digunakan lembaga keuangan. Non-bank, contohnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, koperasi simpan pinjam, dan dana pensiun. Lembaga keuangan berbasis teknologi, fintech, yang menawarkan layanan keuangan secara digital. Contohnya adalah platform pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi melalui aplikasi. Nah, coba tadi video tadi menanyakan apa? Uang dan lembaga keuangan. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Tadi disebutkan di video ada berapa jenis uang? Ada 3. Ya, kalau di video tadi ada 3. Nah, kita sekarang lihat ya. Lembaga keuangan ini tentunya bisa membantu kita dalam mengelola uang.
Nah, lantas ya, bagaimana kehadiran uang? Apakah uang itu bisa hadir tanpa adanya lembaga keuangan? Ada atau tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Pasti perlu ada lembaga yang mengatur bagaimana keuangan terjadi di sebuah negara ya, itu. Nah, kemudian uang, apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang sah dan diterima secara umum ya untuk membeli barang atau jasa, dan juga serta membayar utang. Ya, itu apa? Pengertian dari uang. Nah, uang itu intinya sebagai alat tukar yang disepakati, yang disetujui oleh semua masyarakat, ya. Nah, sejarah singkat uang, ya, dulu ya sebelum ada uang, masyarakat itu menggunakan sistem barter. Apa itu barter? Nah, menukar barang dengan barang yang lain. Ya, seperti apa contohnya? Ada yang bisa jawab? Seperti Bertukar peci dengan sepatu. bertukar peci dengan sepatu. Misalkan ya, kita butuh sepatu, tapi kita punya cuma punya kopiah. Misalkan kita punya kopiah 2, tapi kita ingin sepatu. Nah, maka kita barter. Ya, barter dengan sepatu tersebut. Nah, itu contoh dari barter. Nah, kemudian barter itu ternyata pasti ya mempunyai kelemahan. Ya, kebayang tidak kalian kalau sekarang menggunakan barter tidak ada uang? Kebayangkan sulitnya. Nah, diantaranya kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang Anda inginkan dan menginginkan barang Anda. Ya, jadi kan kita tidak tahu nih, apakah akan ada setiap hari, setiap saat orang yang kita butuhkan barangnya ataupun mereka butuh barang kita atau tidak. Itu berdasarkan lembaga yang mengeluarkan ada 2. Yang pertama ada uang kartal dan uang giral. Ada jenis-jenis uang yang terakhir yaitu uang elektronik. Uang elektronik atau e-money. Setelah kita tahu jenis-jenis uang, apa saja fungsi uang? Nah, fungsi uang itu ada 4 ya. Yang 2 itu fungsi asli dan yang kedua lagi fungsi turunan. Fungsi asli dari uang, yang pertama medium of exchange atau alat tukar. Yang fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah transaksi dan diterima secara umum. Itu fungsi yang pertama ya. Tahu kan ya, uang sering dipakai untuk alat tukar. Kita mau bala-bala. Ya, berarti kita harus ada uang untuk menukar bala-bala tersebut. Ya, yang kedua, uang itu untuk apa? Unit of account. Satuan hitung. Uang digunakan untuk menentukan nilai, mengukur dan membandingkan harga barang atau jasa. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Ya, nanti ya. Kita pahami dulu konsepnya. Ini yang ketiga, penyimpanan kekayaan. Yang ketiga, standar pembayaran tunda atau standard of deferred payment. Atau bisa juga disebut standar pembayaran hutang. Ya. Nah, sebelum lanjut ada sedikit ice breaking ya, soalnya ini kelihatan agak ngantuk. Saya punya tepuk 1 F-nya, punya ice breaking namanya tepuk 1 2 3 4 5. Ya, dengarkan saya baik-baik. Tepuk 1. Dengarkan. Ya, dengarkan dulu, jangan diikuti. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1 3 kali. Nah, gitu. Tepuk 2 3 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, biar semangat ya. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan apa itu? Adalah badan usaha ya, badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan yang berbentuk bank ada 3 ya, ada 3 bagian. Yang pertama ada bank sentral atau bank pusat. Kemudian ada OJK. OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan ya.
yang perannya itu sebagai pengawas yang mengatur, mengawasi, memeriksa dan melindungi konsumen seluruh kegiatan di sektor keuangan. Nah, itu ya untuk materi kita hari ini. Nah, kemudian di sini ya saya punya kasus yang berkaitan dengan materi kita, yaitu kasus Ibu Siti. Ibu Siti adalah pemilik UMKM ya. UMKM itu usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Dia punya usaha kecil keripik singkong ya dengan 3 karyawan. Usahanya itu sedang berkembang pesat ya, berkembang pesat, sedang naik-naiknya. Namun ia kesulitan memenuhi permintaan pasar. Jadi kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar, ya permintaan dari pelanggan. Nah, karena itu dia pasti memerlukan apa? Modal. Perlu modal tambahan untuk bahan baku dengan jumlah besar. Nah, kemudian Ibu Siti mencoba ya mengajukan pinjaman ke bank, ya ke bank umum terdekat. Setelah menunggu lama, pinjamannya itu tidak ya ditolak. Kenapa? Karena Ibu Siti tidak memiliki laporan keuangan. Karena itu Ibu Siti merasa frustasi, ya bingung harus kemana lagi. Apa yang harus dilakukan UMKM tersebut kira-kira? Apakah harus memperbaiki keuangan atau bagaimana? Nah, sekarang ya silakan kalian duduk per kelompok ya, sesuai yang kemarin kita sudah buat. Silakan per kelompok duduknya. Nah, di sini ya saya berikan kalian KPD atau lembar kerja serta didik yang harus kalian kerjakan dalam rangka apa tadi? Menyelesaikan kasus siapa? Ibu Siti. Kalian identifikasi dulu ya apa saja permasalahan. Di situ juga ada bahan ajar yang boleh kalian gunakan untuk referensi tentang cara menyelesaikan kasus dari Ibu Siti ini. Nah, ini juga saya kasih tambahan ya materinya supaya lebih memperkuat pendapat kalian. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Ingat ya, fokus ke resikonya ya. Ingat fokus ke resiko dan juga persyaratannya. Ya, sesuaikan dengan solusi yang konkret. Nah, ini. Ya kan ya yang tugas 2. Tugas 4 itu dikerjakan secara mandiri ya. Secara mandiri itu boleh kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, nanti dikumpulkan. Siap kelompok 4? Siap. Oke. Saya akan pilih secara acak ya, silakan kalian yang saya pilih bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian di depan. Yang pertama silahkan kelompok 1, silakan ke depan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 supaya semangat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Masalah utama yang dihadapi Ibu Siti yaitu adalah kebutuhan mendesak akan modal kerja yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur formal karena kelemahan administrasi keuangan dan ketiadaan jaminan yang berujung pada pengambilan keputusan fatal peminjam. Yang kedua adalah mengapa bank formal menolak pinjaman Ibu Siti? Yang pertama adalah keadaan jaminan aset yang bisa dijaminkan. Solusi jangka pendek adalah segera berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau OJK untuk mengetahui langkah-langkah negosiasi atau penghentian pembayaran utang pokok, pinjol ilegal, prioritaskan penyelamatan aset dan usaha. Yang kedua adalah solusi jangka panjang. Kami memilih bank umum dikarenakan meskipun saat ini ditolak, bank umum menawarkan tingkat bunga yang paling rendah dan terukur relatif terhadap pinjol atau koperasi serta regulasi paling ketat diawasi OJK dan BI.
Yang menjamin keamanan, rekomendasinya adalah Ibu Siti harus perhatikan laporannya terlebih dahulu dan memanfaatkan program pinjaman khusus untuk di bank seperti KUR, kredit usaha rakyat. Sekarang untuk kelompok 1, saya ingatkan lagi ya, kalau misalkan kalian ingin bertanya, boleh ya, silakan tanyakan. Yaitu untuk menguji tingkat pemikiran kalian harus bernalar kritis. Silakan sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Solusi jangka pendeknya ialah mengamankan aset pribadi, menghentikan komunikasi yang berisi ancaman lapor ke OJK. Solusi jangka panjangnya adalah memilih penggadaian. Alasannya ialah penggadaian atau perum penggadaian adalah lembaga yang legal dan diawasi OJK. Persyaratan lebih fokus pada jaminan barang, emas atau aset bergerak sehingga cepat cair dan tidak perlu laporan keuangan rumit. Bunga terukur dan resikonya rendah. Coba kelompok lain. Tadi kelompok 2 bilang apa solusinya? Pegadaian. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Sudah paham ya? Sudah paham, yakin? Paham ya? Paham. Paham ya mengenai yang dijelaskan sama kelompok 2? Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban tentang kasus Ibu Siti. Solusi jangka pendeknya adalah Ibu Siti harus segera menghentikan pembayaran bunga pinjol ilegal dan segera melapor ke OJK SWI polisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman penagihan. Ya. Solusi jangka panjangnya adalah koperasi simpan pinjam. Alasannya adalah koperasi simpan pinjam memiliki persyaratan yang lebih fleksibel dan berfokus pada akses kekeluargaan serta kesejahteraan anggota UMKM. Bunga pinjaman cenderung lebih rendah dan wajar dibandingkan pinjol ilegal dan risiko penolakan lebih kecil dibandingkan bank umum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada tambahan lagi dari kelompok? Cukup? Oke, silakan tutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok terakhir presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusi jangka pendek adalah segera mencatat semua utang pokok dan bunga yang sudah dibayar. Ya. Solusi jangka panjang, Ibu Siti sebaiknya memilih pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, yaitu bank umum. Alasannya meskipun bank umum menawarkan bunga terendah, koperasi karena persyaratannya lebih mudah, fokus pinjaman langsung ke modal kerja, proses lebih cepat daripada bank umum, dan bunga yang wajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah presentasi hasil diskusi. Dan mungkin untuk selanjutnya di sini saya akan mengevaluasi dari kegiatan tadi ya, baik itu kalian dalam berdiskusi ataupun dalam presentasi ya. Di kelompok 1 ya, itu kan menyimpulkan bahwa yang harus dipilih oleh Ibu Siti itu apa? Bank umum. Kenapa? Karena bunganya relatif rendah meskipun apa? Persyaratannya rumit. Harus ada apa? Catatan keuangan kan. Terus harus ada jaminan. Tapi meskipun demikian ya, menurut ya kelompok 1 ya, itu dianjurkan karena lebih aman dan juga bunganya rendah. Bagus ya. Kelompok 2 ya, tadi itu menyatakan bahwa
saranya itu apa? Pegadaian, ya. Berarti kalau kita lihat dari jenis-jenis lembaga keuangan yang tadi, pegadaian itu masuk ke mana? Apakah yang ke bank atau non bank? Non bank. Bagus ya. Jadi itu hanya keanggotaan saja, hanya anggotanya saja. Nah, kenapa tadi alasannya? Karena memilih pegadaian, karena bunganya juga tidak terlalu besar dan juga apa? Nah, risikonya rendah, betul sekali. Juga diawasi oleh siapa? Oleh OJK. Jadi itu bank umum, ya ini apa? Pegadaian. Nah, kelompok 3 tadi menyerahkan apa? Koperasi simpan pinjam. Karena itu juga hampir sama, ya. Berarti karena apa tadi? Kurang bunga yang relatif rendah juga, ya, standar, dan juga apa? Persyaratan yang tidak terlalu ketat, ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kelompok 4 ini juga sama tadi, ya, memilih apa? Memilih bank umum, ya, sama dengan kelompok 1 bank umum, karena juga sama, ya, yaitu apa? Bunganya relatif rendah dan juga persyaratannya tidak terlalu rumit. Nah, itu ya, bagus sekali ya. Nah, untuk selanjutnya, ya, kalian ketika menjelaskan harap kalian pahami dulu, ya, pahami dulu apa yang harus kalian jelaskan. Jangan sampai kalian kesulitan, ya, seperti tadi menjelaskannya. Untuk evaluasinya. Kemudian yang sudah kita lihat tadi, ya, dari jawaban-jawaban kalian itu kan kebanyakan memilih lembaga yang formal atau ilegal. Formal kan, bank umum itu termasuk bank yang formal, pegadaian formal, ya, diawasi oleh siapa? OJK. Kayak koperasi juga sama. Berarti yang tidak boleh dilakukan itu apa? Melakukan pinjaman pinjaman online ilegal, ya. Kemudian kita juga harus, ya, selalu meningkatkan literasi keuangan kita, pahami bagaimana keuangan, ya, literasi keuangan, dan juga kita harus tahu bagaimana sistem riba. Karena kita tidak boleh menggunakan riba, tidak boleh makan riba. Apa hukumnya makan riba? Haram, kan, tidak boleh, ya, tidak boleh makan riba. Nah, sekarang, ya, Bapak mau bagikan dulu asesmen sumatif. Mungkin karena waktunya sudah sedikit, jadi saya jadikan PR saja, ya. Kalian boleh lihat dulu, ya, dibaca-baca. Maaf, diisi nanti di rumah. Ini satu soal, maaf, ada beberapa soal. Ya, boleh dicatat saja, nanti di buku dikerjakannya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Oke, ya. Sebelum kita tutup, ada sedikit lagi, ada ice breaking. Ya, namanya Bapak katakan. Ya, kalian tidak boleh melakukan sesuatu yang saya instruksikan jika saya tidak mengucapkan Bapak katakan, ya. Berdiri. Yes, ingat, saya belum berkata, Bapak berkata. Bapak berkata duduk. Bapak berkata berdiri. Silakan duduk. Yes, ingat, jangan bergerak sebelum saya Bapak berkata. Oke, silakan duduk. Belum berkata. Oke, Bapak berkata, silakan duduk. Fokus, ya. Fokus, ya. Oke, alhamdulillah awal dan akhir pembelajaran sudah selesai. Ya, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar. Nanya. Yuk.
Hati-hati di jalan ya. Ya.